Terima kasih sudah klik video ini. Dalam beberapa menit ke depan, semoga apa yang kamu dengar dari video ini bisa bermanfaat buat kamu. Oke, kita langsung ke intinya. Kalau kamu ada pengalaman yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan di tempat kerja, di lingkungan kerja, entah itu dari atasan atau dari teman-teman sepekerjaan, silahkan kamu share di kolom komentar ya. Coba kamu ceritain apa hal yang paling tidak menyenangkan atau yang bikin kamu males di kantor. Apakah ada teman kantor yang toksik atau mungkin atasan kamu yang nyebelin? Silahkan ceritain di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing dan diskusi. Kalau kamu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, atau kamu dipersekusi, bahkan mungkin kamu dibully oleh teman-teman kerja atau atasan langsung kamu, jangan takut untuk lapor atau speak up ya. Kamu bisa cerita ke orang terdekat yang bisa kamu percaya, atau kalau misalnya kamu mendapatkan perlakuan negatif di tempat kerja, jangan sungkan, jangan malu, apalagi takut buat lapor ya. Kamu bisa lapor ke atasan kamu yang lebih tinggi, atau kamu bisa lapor ke manajemen atau ke HRD ya. Biasanya karyawan itu kan kalau ada pengaduan atau apa kan ke HRD ya. Jangan dibiarkan. Lingkungan kerja yang toksik itu saya yakin di setiap perusahaan pasti ada. Dan jangan sampai hal seperti ini dianggap sepele atau jadi tradisi dan budaya yang jelek yang dianggap biasa, dan itu akan semakin menjamur. Jangan sampai ya, harus mulai di stop tradisi-tradisi atau kebiasaan yang toksik dalam lingkungan kerja. Itu jangan sampai dibiarkan dan jangan sampai berkembang, karena akan sangat merugikan dan dampaknya jelas bikin seseorang jadi malas bekerja, bahkan bisa menurunkan performa dalam pekerjaan ya, dan itu sangat mengganggu. Ada headline berita yang saya baca hari ini, Malaysia bakal larang pegawai buat panggil sayang atau dear atau apapun itulah panggilan-panggilan dalam konteks romansa atau ayang-ayangan ya, khususnya ke teman kerja atau rekan kerja, dan resikonya bisa dipecat. Eits, tunggu dulu, tenang, ini mah di Malaysia kok, bukan di Indonesia. Kita kan nggak tinggal di Malaysia kan, kita kan tinggalnya di Indonesia. Indonesia mah masih bebas kok panggil sayang-sayangan di kantor. Kamu kalau mau cinlok di tempat kerja nggak apa-apa, asal jaga attitude, jaga etika, dan jaga sopan santun. Patuhi aturan di tempat kerja, patuhi norma-norma yang ada dan berlaku. Jangan sampai kamu terlalu mencolok, apalagi terang-terangan menunjukkan kemesraan di depan umum, di depan teman-teman kerja, apalagi di depan atasan, atau barangkali kamu seorang atasan, jangan tunjukkan itu di depan bawahan kamu. Tetap profesional dalam bekerja. Kalau mau berhubungan dengan rekan kerja atau teman sekantor, kamu pinter-pinter lah, jangan terlalu mencolok. Kamu bisa ya diam-diaman aja lah. Di luar kerja sih itu terserah kamu lah, tapi kalau di dalam pekerjaan tetap kamu profesional. Jangan sampai kamu maksa bawahan buat check in dengan ancaman putus kontrak kerja kalau nggak mau. Belakangan viral, bahkan lagi panas banget ya, berita soal salah satu karyawati di daerah Cikarang yang diajak staycation sama atasannya dengan ancaman gak akan diperpanjang kontrak kerjanya kalau misalnya si karyawati itu menolak. Sebenarnya kasus ini bukan kasus baru ya, hal ini sebenarnya udah lama banget terjadi, bahkan udah berlangsung lama. Cuma karena si wanita ini melapor dan ternyata malah viral, ya udah jadi berita ini semakin di blow up ya, jelas jadi makanan media. Intinya sih ya sebenarnya ini salah atau benar itu tergantung perspektif ya. Kalau sama-sama mau, bodo amat ya, ranah hak pribadi gak bisa diintervensi. Tapi kalau bawahan udah nolak, masih aja dipaksa, ya ini bisa masuk ke kasus pelecehan seksual ya, karena ada paksaan, bukan karena kemauan kedua belah pihak. Yang saya bingung adalah
si bos yang ngajak karyawannya atau bawahannya buat staycation ini, apa di daerah setempat atau di tempatnya dia nggak ada tempat hiburan, nggak ada tempat hiburan malam, atau nggak ada tempat pijat plus-plus? Kenapa karyawan sendiri mau dibungkus? Kan lewat micet bisa pak, aman, nggak meninggalkan jejak pula. Kasus serupa sebenarnya nggak kehitung jumlahnya. Ini cuma yang laporannya diterima aja dan jadi viral karena exposure-nya memang cukup tinggi ya. Di luar sana berapa banyak kasus orang yang laporan tapi nggak diproses? Berapa banyak orang yang nggak lapor? Berapa banyak orang yang nggak berani speak up karena takut diancam? Justru kalau mereka speak up atau lapor, mereka bakalan dilaporin balik sebagai dugaan pencemaran nama baik dan lain-lain. Itu kadang yang bikin atau jadi alasan seseorang atau korban persekusi, korban pelecehan seksual, korban bullying yang takut buat lapor karena selain malu, takut juga malah balik jadi tersangka. Karena kalau misalnya yang dilaporin adalah orang yang punya power atau orang-orang tertentu, malah yang lapor yang akan jadi tersangka karena dianggap mencemarkan nama baik. Walaupun sebenarnya saya males buat mengatakan ini, tapi harus diakui bahwa wanita adalah the most beautiful and the best masterpiece yang pernah diciptakan. Wahai wanita, sedikit sharing aja dari saya. Kalau misalnya bos kamu mengancam kamu end kontrak kerja atau mengakhiri kerjasama, itu bukan masalah besar. Sekali lagi, itu sama sekali bukan masalah yang besar. Kamu cuma dapat resiko kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat itu kalau kamu menolak ajakan bos kamu yang di luar kemauan kamu atau sesuatu yang sifatnya memaksa, apalagi masuk ke ranah pelecehan seksual. Tapi kamu sama sekali gak kehilangan rezeki. Kamu cuma kehilangan pekerjaan dan penghasilan dari tempat kamu bekerja saat itu, bukan kehilangan rezeki. Rezeki kamu tetap ada, ya. Pahami ini bahwa resiko dalam hidup cuma ada 3. Pertama, resiko kehilangan nyawa, termasuk cedera dan sejenisnya. Kedua, resiko kehilangan muka, seperti malu dan sebagainya, termasuk seperti kehilangan kepercayaan dari orang lain dan yang menyangkut karakter atau kepribadian kamu. Yang ketiga adalah resiko kehilangan pekerjaan dan penghasilan, termasuk kamu kehilangan orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat, teman dan lain-lain. Terus juga materi seperti uang, barang, harta benda dan lain-lain. Jadi kalau kamu terima paksaan bos cuma karena alasan kepepet dan takut, kamu pasti mendapatkan 2 resiko sekaligus. Dan itu sangat-sangat merugikan. Kamu pasti nyesel. Tapi kalau kamu tolak jebakan bos kamu yang tanda kutip brengsek itu, kamu cuma terima 1 resiko. Resikonya ya paling kamu cuma kehilangan pekerjaan aja kan, dan penghasilan di perusahaan itu. Tapi kamu gak kehilangan muka, juga gak kehilangan nyawa kan. Kalau kamu terima, jelas kamu akan mendapatkan resiko kehilangan muka dan kehilangan pekerjaan juga kan. Kamu jadi rugi double. Kalau misalnya ketahuan oleh karyawan lain atau ketahuan oleh pihak manajemen, ya jelas kamu akan kehilangan muka, malu dan sebagainya. Terus kamu bisa aja dipecat, kamu jadi kehilangan pekerjaan kan. Jadi sebaiknya kalaupun kamu terdesak dalam situasi seperti itu, sebaiknya kamu tolak aja. Walaupun kamu diancam tidak diperpanjang kerja atau dipecat sekalipun, gak masalah. Masih banyak kok kerjaan yang lain. Kalau kamu emang punya skill, punya pengalaman, kamu ada kemauan melamar kerja ke tempat lain, pasti bisa kok. Pasti kamu diterima pekerjaan dan kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik dengan lingkungan yang lebih positif. Kalau kamu mau bertahan di situasi pekerjaan yang toksik seperti itu, kamu punya atasan yang seperti itu, saya jamin suasana kerja atau lingkungan kerja kamu tidak akan nyaman. Kamu juga pasti gak betah dong punya atasan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lain, silahkan direnungkan ya.
Kalau kamu tolak bos kamu, dijamin kamu gak akan nyesel. Seperti yang sudah dicontohkan oleh teman kita ya, salah satu karyawati yang berani speak up tersebut yang sekarang beritanya lagi viral. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu. Ingat, jangan ngajak check-in bawahan.